Buat kalian yang mau memperbesar profit dari investasi saham atau kalian mau dapat income tambahan dari investasi saham, tonton video ini sampai habis karena gue bakalan bahas gimana sih strategi investasi untuk memperbesar profit dari investasi saham dalam jangka panjang. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa kunjungin channel Page Todopedia karena di situ udah banyak banget ya konten-konten menarik tentang investasi saham. Jangan lupa juga subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel ini, dan kalian juga bisa cek produk yang gue tag di kiri bawah, siapa tahu itu bermanfaat buat kalian. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Oke, jadi strategi yang mau gue share yang bisa memperbesar profit investasi kalian itu adalah strategi monthly dividend investing, di mana kita investasi di beberapa saham, tentunya yang kualitas bisnisnya bagus, untuk bisa dapat dividen tiap bulan atau tiap 2 bulan. Nah, gimana sih step by step cara eksekusi strategi monthly dividend investing? Kita mulai dari step yang pertama, yaitu susun portofolio saham. Jadi kita susun portofolio saham kita dengan saham-saham yang punya kualitas bisnis yang bagus dan bagi dividen dengan dividen yield itu minimal 4%. Nah, di sini gue kasih contoh ya beberapa saham yang menurut gue kualitas bisnisnya bagus, kondisi keuangannya juga bagus, dan bagi dividen dengan dividen yield itu di atas 4%. Mulai dari saham bank ada BBRI, BMRI, BBNI, BNGA, BJTM, BJBR, sama NISP. Terus ada saham batubara tentunya ya dengan Adaro, PTBA, ITMG, sama BSSR yang rutin banget bagi dividen jumbo. Ada juga saham kayak Demas yang rutin juga bagi dividen jumbo. Dan ada beberapa emiten lain kayak Astra, UNTR, MPMX, SMSM, Amor, dan Hexa yang juga bagi dividen dengan dividen yield yang gede. Gak cuman itu aja, tapi pastiin juga kalau di dalam portofolio saham kalian, itu ada saham yang bagi dividen di bulan Januari, ada juga yang bagi dividen di bulan Februari, ada yang di bulan Maret, dan seterusnya sampai bulan Desember. Nah, kalau misalnya kalian bingung ya gimana cara nyusun portofolionya, di sini gue share ya kalender dividen untuk bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, kita bisa lihat di sini kalau di bulan Januari itu ada dividen interim dari saham BBRI, Februari itu Amor yang bagi dividen, Maret itu dividen finalnya BBRI, April itu ada BMRI, BBNI, sama ITMG, Mei itu ada banyak banget ya kayak Astra, BNGA, UNTR, BJTM, BJBR, terus Juni itu ada PTBA sama Adaro, Juli ada Demas, Agustus sama September itu ada SMSM sama BSSR, Oktober itu ada Astra, UNTR, sama Hexa, November itu ada SMSM sama ITMG, dan Desember kita bisa dapat dividen dari saham Demas. Nah, kalian catat ya saham-sahamnya, dan dari sini kalian udah bisa pelan-pelan nyusun portofolio saham kalian. Nah, setelah kita nyusun portofolio, next kita masuk ke step yang kedua dan yang paling utama, yaitu reinvestasi dividen. Jadi setiap bulan kita dapat dividen dari saham-saham ini, pastiin sebagian atau semua dari dividen yang kita terima tiap bulan itu dipakai buat beli saham lagi. Nah, buat teman-teman yang tujuannya buat dapat income tambahan, nggak apa-apa ya untuk ngambil sebagian dari dividennya untuk jadi income. Tapi pastiin sisihin sebagian dari dividennya untuk dibeliin saham lagi supaya keuntungannya bisa terus compounding di masa depan. Tapi strategi beli sahamnya itu bukan sembarangan beli dan bukan juga beliin saham yang sama. Contoh misalnya kalian dapat dividen dari saham BBRI, bukan berarti kalian langsung beliin juga saham BBRI. Bukan kayak gitu caranya. Nah, caranya itu kayak gini. Ketika kita terima dividen, pertimbangin untuk pakai dividennya buat beli saham-saham yang bakalan bagi dividen dalam waktu 1-4 bulan ke depan. Nah, tapi perhatiin juga ya gimana kualitas bisnisnya dan gimana valuasinya. Dan pastiin kalian nggak beli sahamnya di valuasi yang kemahalan. Contohnya misalnya kayak gini, sekarang kita ada di bulan November, yang artinya kita baru aja dapat dividen dari saham yang bagi dividen di bulan Oktober. Ada saham Astra sama saham UNTR. Nah, artinya kita bisa aja ya pakai dividen yang kita dapat dari saham Astra sama UNTR itu untuk beli saham yang bakalan bagi dividen di 1-4 bulan ke depan, yaitu bulan November, Desember, Januari, sama Februari. Contoh misalnya ya kita putusin buat pakai dividen dari saham Astra sama UNTR itu untuk beli saham Demas. Artinya di bulan Desember nanti pas Demas bagi dividen, kita bisa dapat dividen yang lebih gede dari saham Demas karena lotnya udah nambah. Terus nanti pas di bulan Desember kita terima dividen dari saham Demas, kita pakai lagi dividennya itu buat beli saham lain yang bakalan bagi dividen di 1-4 bulan ke depan setelah saham Demas bagi dividen. Misal kita pakai itu buat beli saham BBRI. Nah, artinya dividen dari saham Demas yang kita beliin ke saham BBRI itu ngebuat nanti pas bagi dividen saham BBRI itu dividennya bakalan lebih gede nominalnya.
Nah, dividen dari saham BBRI yang nominalnya udah lebih gede ini, kita pakai lagi buat beli saham yang bakalan bagi dividen di 1-4 bulan ke depan setelah BBRI bagi dividen. Misalnya BMRI, ada BBNI, sama ada ITMG juga, atau kita beliin lagi saham BBRI supaya dividen finalnya itu lebih gede. Nah, cara ini kalian ulangin aja kayak gitu terus ya, konsisten ngelakuin untuk minimal beberapa tahun ke depan, pelan-pelan itu bakalan ngebuat dividen yang kalian terima itu bakalan makin lama makin gede. Dan kalau kalian terus konsisten, itu juga bakalan mempercepat efek compounding di portofolio saham kalian. Yang mana biasanya ya kalau di simulasi investasi, biasanya kan efek compounding itu cuma terjadi sekali setahun. Nah, dengan strategi ini, kalian bisa terus compounding investasi saham kalian itu berkali-kali dalam setahun. Dan ini kalau misalnya kalian konsisten ngelakuin terus, keuntungannya itu bisa terus menggulung dan itu bisa memperbesar keuntungan kalian dalam jangka panjang secara signifikan. Jadi strategi monthly dividend investing ini bisa ngebuat dividen yang kalian terima itu makin lama makin gede, itu juga bisa mempercepat efek compounding yang bisa memperbesar profit kalian dalam jangka panjang secara signifikan. Dan strategi ini juga cocok buat kalian yang mau dapat tambahan income setiap bulan, di mana kalian juga bisa sisihin sebagian dari dividen itu untuk uang bulanan tambahan. Bisa dipakai buat kebutuhan, bisa juga buat ngebantu keuangan keluarga kalian masing-masing. Jadi buat kalian ya yang punya niat baik untuk ngebantu keluarga atau orang sekitar, menurut gua strategi investasi ini juga cocok buat kalian. Cuman memang ya strategi ini ada kelemahannya, yaitu kalian perlu extra effort untuk perhatiin kalender dividen dari setiap emiten. Karena tanggal pembagian dividen itu bisa ganti-ganti tiap tahun. Emiten yang bagi dividen misalnya di bulan Oktober itu nggak tentu tahun depannya dia bakalan bagi dividen di bulan Oktober lagi. Bisa aja ganti ke bulan September atau geser ke bulan November, atau tiba-tiba bisa aja mereka putusin untuk nggak bagi dividen. Itu sangat-sangat mungkin. Nah, selain itu karena kita fokus ke saham yang cukup gede dividennya, artinya kita mesti expect kalau pertumbuhan laba dari emiten yang kita pegang sahamnya itu pertumbuhannya nggak terlalu tinggi, bahkan bisa stagnan, bahkan bisa naik turun kayak saham batubara contohnya. Nah, mungkin beberapa saham kayak banking itu masih bisa cukup bagus pertumbuhannya, tapi biasanya yang dividen yieldnya gede itu pertumbuhannya nggak akan terlalu kencang atau bahkan bisa naik turun. Jadi overall, cara untuk memperbesar profit dan dapat income tambahan dari saham itu adalah dengan strategi monthly dividend investing, di mana kita pilih saham yang kualitas bisnisnya bagus dan valuasinya menarik dengan dividen yield itu minimal 4%. Terus pastiin kita pilih saham-saham yang setiap bulannya itu ada saham yang bagi dividen. Nah, ini adalah contoh saham-saham yang kualitas bisnisnya bagus, valuasinya menarik, dan dividennya cukup besar. Dan ini adalah kalender dividen untuk ngebantu kalian untuk pilih sahamnya berdasarkan tanggal dividennya. Nah, terus setelah itu, kita reinvest dividennya ke saham yang bakalan bagi dividen di 1-4 bulan ke depan setelah saham tersebut bagi dividen. Nah, keuntungannya itu adalah memperbesar efek compounding yang bisa ningkatin profit kita secara signifikan dalam jangka panjang, dan kita juga bisa dapat income tambahan dari dividen setiap bulannya untuk kita pakai buat uang tambahan, buat memenuhi kebutuhan, atau bisa juga buat ngebantu keuangan keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Nah, pertanyaannya, gimana sih cara eksekusi strategi monthly dividend investing? Nah, caranya itu adalah dengan pakai aplikasi sekuritas. Dan menurut gua yang tampilannya paling bagus dan sangat user friendly itu ada dua, yaitu Ajaib sama Bibit Saham. Nah, menurut gua, dua aplikasi ini cocok buat siapapun, terutama buat kalian yang masih pemula atau bahkan yang baru mau mulai dari nol. Nah, kalian bisa pakai dua aplikasi sekuritas ini, dan untuk registrasi, kalian bisa pakai kode referral gua yang gua share di sini. Pastiin kalian catat atau kalian ambil screenshot. Oke, jadi itu dia ya, strategi untuk memperbesar profit kalian dalam investasi saham. Kalau kalian suka sama video ini, klik like, bagiin ke teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten yang menarik buat kalian. Disclaimer ya, saham-saham yang tadi gue sebut itu cuma sebagai contoh saham yang bagus untuk investasi. Dan itu bukan ajakan untuk jual beli saham-saham tadi. Keputusan 100% itu ada di tangan kalian masing-masing, dan tetap do your own research alias lakukan analisa kalian sendiri. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya.